Sebelum kedatangan manusia, fauna Eropa lebih beragam dan tersebar luas daripada saat ini. Megafauna Eropa saat ini jauh berkurang dari jumlah sebelumnya. Kepunahan Holocene secara drastis mengurangi jumlah dan distribusi megafauna dan terus berlanjut seperti serigala dan beruang. Terletak di wilayah beriklim sedang, yaitu di utara Khatulistiwa, maka satwa liar di Eropa tidak sekaya di wilayah terpanas, tetapi tetap beragam karena keragaman habitat dan kekayaan fauna Eurasia secara keseluruhan. Fauna Eropa adalah semua hewan yang hidup di Eropa beserta laut dan pulau-pulau di sekitarnya. Eropa adalah bagian barat wilayah Palearktik yang merupakan bagian dari Holarktik. Banyak dari spesies ini masih ada dalam jumlah yang lebih sedikit, sementara yang lain berkembang biak di benua maju yang bebas dari predator alami. Sementara yang pertama terancam oleh aktivitas manusia, terutama spesies megafauna. Perubahan siklus antara periode dingin dan hangat pada masa Pleistosen mengakibatkan respon antagonis dalam dua kelompok organisme yang berbeda. Satu kelompok mengembang sebagai periode hangat dan menyusut selama fase dingin, dan kelompok lain dengan respon yang berlawanan. Pembentukan fauna Eropa dimulai pada abad ke-19 Mesozoikum dengan terbelahnya benua Laurasia dan akhirnya terpisah dari Amerika Utara dan Asia pada Eosen. Selama awal Kenozoikum, benua-benua mendekati konfigurasinya. Saat ini Eropa mengalami periode konektan darat ke Amerika Utara menuju ke Greenland yang mengakibatkan kolonisasi oleh hewan-hewan Amerika Utara. Pada masa ini, permukaan laut yang lebih tinggi terkadang memecah Eropa menjadi subbenua kepulauan. Seiring berjalannya waktu, permukaan laut menurun dengan laut surut dari dataran Rusia sebagian barat membentuk koneksi modern dengan Asia. Spesies hewan Asia kemudian menjajah Eropa dalam jumlah besar dan banyak garis keturunan endemik Eropa yang punah. Eropa memiliki beberapa ekoregion air tawar penting, termasuk sungai-sungai Eropa yang sangat berkembang, yaitu sungai-sungai Rusia yang mengalir ke Laut Arktik, Laut Baltik, Laut Hitam, dan Laut Kaspia. Terdapat sekitar 15.000 spesies hewan air tawar Eropa yang diketahui. 80 hingga 90% wilayah Eropa dulunya tertutup hutan. Hutan membentang dari Laut Mediterania hingga Samudra Arktik. Meskipun lebih dari separuh hutan asli Eropa menghilang selama berabad-abad akibat penggundulan hutan, maka Eropa masih memiliki lebih dari seperempat wilayahnya sebagai hutan, seperti hutan boreal Skandinavia dan Rusia, hutan hujan campuran Kaukasus, dan hutan ekskabus di Mediterania Barat. Di Eropa beriklim sedang, hutan campuran dengan pohon berdaun lebar dan konifer mendominasi. Penebangan habitat hutan pra-pertanian telah menyebabkan gangguan besar pada ekosistem hewan asli, dan hanya sedikit sudut daratan Eropa yang tidak pernah digembalakan oleh ternak pada suatu waktu. Tundra Arktik adalah habitat paling utara dan terdingin di Eropa. Di ujung utara Skandinavia, Kepulauan Svalbard, bagian paling utara Rusia. Beberapa hewan khasnya antara lain rusa kutub, rubah Arktik, beruang coklat Cerpele, lemmeng, ayam hutan, dan burung hantu salju, dan banyak-banyak serangga lainnya. Sebagian besar hewan tundra berhibernasi selama musim dingin. Dan Islandia adalah sebuah pulau di Samudra Atlantik Utara dengan fauna darat yang sangat langka. Satu-satunya mamalia darat asli ketika manusia tiba adalah rubah Arktik. Tidak ada reptil atau amfibi asli di pulau ini, tetapi fauna laut yang kaya hidup di perairan laut di sekitarnya. Stepa Eurasia adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan ekoregion stepa Eurasia yang luas, membentang dari batas barat stepa Hungaria hingga batas timur stepa Mongolia.
Sebagian besar stepa Eurasia termasuk dalam wilayah Asia Tengah, sementara hanya sebagian kecilnya yang termasuk dalam Eropa Timur. Beberapa mamalia kecil menjadi ciri khasnya, yaitu serigala emas, vole, tupai tanah Eropa, dan desman Rusia. Wilayah pegunungan memiliki fauna khas yang relatif sedikit dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Pegunungan Skandinavia berada di paling utara. Pegunungan Pirenia memiliki banyak contoh endemisme. Desman Pirenia hanya ditemukan di beberapa sungai di lereng pegunungan ini. Salamander Sungai Spice juga hidup di aliran dan danau yang terletak di dataran tinggi. Di antara kekhasan fauna Sprainis lainnya adalah serangga Buddha di gua-gua Arike, Anophthalmus, Antilops, Ibex Sprainis secara misterius punah pada tahun 2000. Beruang coklat asli diburu hingga hampir punah pada tahun 1990-an, tetapi diperkenalkan kembali pada tahun 1996. Beberapa hewan umum di pegunungan Alpen adalah ibex alpin, marmut alpin, burung hantu tekmal, dan ptarmigan. Pegunungan Alpen ini menyediakan habitat bagi beruang coklat marsipan dan serigala Italia. Pegunungan Karpatia adalah rangkaian pegunungan yang membentuk busur sepanjang sekitar 1.500 km, melintasi Eropa Tengah dan Timur, dan dihuni oleh populasi beruang coklat, serigala, dan lynx terbesar di Eropa, serta chamois dan hewan lainnya. Dahulu, Mediterania merupakan sebagian besar ditutupi oleh hutan dan lahan berhutan, tetapi pemanfaatan manusia yang besar telah mengurangi sebagian besar wilayah ini. Hilangnya hutan asli berdampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati dengan sekitar 90% jenis mamalia endemik Mediterania punah setelah pengembangan pertanian. Mengenai fauna laut, terdapat afinitas dan hubungan yang kuat antara fauna Mediterania dan Atlantik. Fauna laut dalam Mediterania tidak memiliki karakteristik khusus dan relatif miskin. Keduanya merupakan akibat dari peristiwa setelah krisis salinitas Messinian. Setelah hidup berdampingan dengan masyarakat agraris selama ribuan tahun, hewan-hewan Eropa telah sangat terpengaruh oleh keberadaan dan aktivitas manusia. Penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati adalah perubahan habitat alami akibat produksi pertanian intensif, konstruksi dan industri ekstraktif, eksploitasi habitat yang berlebihan, serta invasi dan introduksi spesies asing. Fauna mamalia di Eropa terdiri dari 270 spesies, 78 di antara endemik di Eropa, di antaranya terancam punah dan telah diidentifikasi mengalami penurunan. Tidak ada ordo mamalia endemik di wilayah tersebut. Ada 5 spesies karnivora besar yang hidup di seluruh Eropa: beruang, serigala, lynx, jakal emas, dan wolverine. Meskipun tidak ada hewan nasional khusus untuk Eropa sendiri, ada beberapa spesies yang dianggap sebagai 5 besar yang tampaknya merupakan hewan paling mengesankan di benua ini, yaitu bison Eropa, lynx, wolverine, beruang coklat, dan serigala. Selain itu, ada juga hewan khas lain seperti rusa kutub, rubah Arktik, dan sang Eropa, sejenis burung, serta hewan lain yang tersebar di berbagai ekosistem seperti babi hutan, kelinci Eropa, dan belut Eropa. Bison Eropa yang merupakan salah satu mamalia darat terbesar di Eropa, secara umum menjadi motif yang sering muncul dalam seni Eropa sejak zaman Yunani dan Romawi. Mitos pendirian Eropa dan banteng sering disinggung dalam kaitannya dengan benua tersebut dan oleh Uni Eropa modern, dan dengan demikian dapat dianggap tidak hanya sebagai bagian dari toponimi tetapi juga sebagai simbol atau